mulai Pak Pri. Siap. Baik. Assalamualaikum Pak Pri. Waalaikumsalam Pak Febri. Selamat sore, bagaimana kabar hari ini? Selamat sore juga. Alhamdulillah sehat selalu, baik-baik. Tetap Alhamdulillah. Sudah semangat. di rumah ya Pak Pri ya? Ya, alhamdulillah sudah di rumah Pak. Sudah sekitar setengah jam yang lalu sudah nyampe ini Pak. Baik. Gimana perjalanannya Pak Pri dari sekolah? Sudah lancar kah? Ya, alhamdulillah lancar Pak. Tidak ada kendala. Alhamdulillah nyampe dengan baik. Baik Pak Pri. Dari pertemuan kita sore ini ada rencana apa ini yang ingin Pak Pri bagikan kepada saya ini? Mungkin ada cerita atau apa? Oke Pak, baik. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Memang di sini ada hal yang ingin saya sampaikan terkait pertemuan kita kali ini Pak. Di mana hal yang saya alami itu berkaitan dengan pembelajaran di sekolah Pak. Oh iya, Yaitu iya. di mana saya siswa-siswa saya itu masih kurang keaktifan belajarnya Pak, terutama di rumah begitu. Kurang aktif ya Pak ya? Iya, betul sekali. Betul, iya. Baik Kak Pri. Jadi tujuan pembicaraan kita sore ini tentang Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Pak, saya menginginkan bagaimana siswa-siswi saya itu di sekolah tidak hanya aktif belajar di sekolah saja, tetapi juga diimbangi dengan keaktifan belajar di rumah. Hal ini supaya apa pelajaran yang sudah saya sampaikan itu kembali dipelajari di sekolah, terutama juga terkait pekerjaan atau tugas-tugas yang harus diselesaikan. Begitu, Pak. begitu, ya ya ya. Ingin ada keaktifan murid juga belajar di rumah begitu ya Pak Pri ya. Betul sekali, Pak Febri. Baik Pak Pri. Setelah itu apa nih definisi tujuan akhir yang ingin diketahui oleh Pak Pri itu dari percakapan kita sore ini tentang anak supaya aktif belajar di rumah, definisi tujuan akhirnya itu seperti apa? Iya, terima kasih Pak Febri. Untuk tujuan akhir yang ingin saya capai memang di mana murid-murid saya itu supaya untuk belajar di rumah lebih meningkat karena selama ini yang saya alami jadi anak-anak itu hanya lebih aktif belajar di sekolah sedangkan di rumah mereka itu lebih banyak bermain. Saya juga bingung gimana nanti untuk kedepannya supaya anak-anak itu dengan kesadaran diri dengan motivasi dirinya sendiri terbentuk untuk belajar tanpa adanya eh, apa namanya itu Pak disuruh atau harus dipaksa belajar begitu. Iya, iya, Jadi iya. dengan kesadaran sendiri mereka dengan penuh motivasi belajar di rumah itu lebih ditingkatkan. Ini tujuannya ini Pak. Tujuannya seperti itu ya. Iya. Eh, jadi setelah pembicaraan kita sore ini, ukuran keberhasilannya menurut Pak Pri itu dari pembicaraan sore hari ini kita itu apa? Setelah kita melakukan pembicaraan ini menurut Pak Pri dikatakan berhasil jika sudah bagaimana? Iya, terima kasih Pak. Izin menyampaikan apa yang menjadi permasalahan saya yang ingin di apa namanya itu saya kembangkan pada anak didik saya nantinya di mana mereka itu semuanya Pak dengan keaktifan belajar di rumah ini semua anak didik saya itu belajarnya itu memang saya taraf belajarnya itu sama. Jadi tidak ada yang anak pintar, anak pandai begitu, Pak. Jadi dengan motivasi diri dan kemauan sendiri untuk belajar diharapkan nantinya
eh, kemampuan belajar mereka itu sama. Jadi supaya apa? Karena tujuan pembelajaran yang dicapai juga menjadi pedoman utama saya. Begitu, Pak. Oh, begitu ya. Jadi Pak Pri menginginkan supaya murid-muridnya itu tidak terlalu jauh gapnya gitu ya, antara yang Iya, pintar dan betul. yang kurang seperti itu ya, Pak ya. Iya, betul sekali, Pak. Karena dengan proses belajar sebenarnya tidak ada siswa pandai atau tidak pandai, Pak. Karena sebenarnya itu dari belajar begitu. Jadi karena dengan belajar maka yang tidak tahu akan menjadi tahu. Betul, betul. Begitu. Baik. Baik, Pak Pri. Saya ingin tahu ini kira-kira Pak Pri itu muridnya berapa sih? Kemudian yang menurut Pak Pri itu kurang belajarnya di rumah itu ada berapa orang, Pak? Oh iya, Pak, betul sekali. eh di sekolah saya kebetulan karena masih sekolah pinggiran, Pak. Terletak Ya. di dekat pantai, memang tidak terlalu banyak. Siswa saya sekitar 10 orang. Nah, di mana dari 10 orang ini ada mungkin dua atau tiga anak itu yang saya merasa eh, motivasi belajar, terutama di rumah itu masih kurang. Mungkin karena ya terlalu banyak bermain atau kurangnya perhatian, jadi saya tidak tahu. Oh, Sekitar dua begitu atau ya. tiga anak begitu, Pak. Iya, iya, iya. Kalau kita bicarakan tentang skala dari 1 sampai 10, kira-kira tingkat tidak efektifnya belajar anak yang menurut Pak Pri itu berapa? Berada di tingkat berapa kira-kira? Yang tidak aktifnya ya Pak, bukan keaktifannya ya Pak ya. Bukan keaktifannya. Yang kita bicarakan kan ini ada anak yang tidak aktif ya Pak ya. Iya, Ada yang kurang belajarnya ya. Kira-kira kalau dibuat skala gitu Pak, antara 1 sampai 10 berapa kira-kira? ya mungkin dari siswa saya itu kan ada dua atau tiga ya, mungkin berada di angka tiga atau empat lah begitu Pak. Oh begitu ya. Iya, Eh, Tadi berapa orang tadi Pak Pri? 10 orang ya? iya ada 10 Iya. anak siswa yang saya Yang kurang mampu. aktif antara 2 sampai 3 orang. Betul sekali Pak Febri. Iya. Kalau boleh tahu Pak Pri, ini mendapatkan informasi bahwa 2 3 orang anak ini kurang aktif itu Pak Pri simpulkan dari mana ini? Iya, uh. Nah dari hasil apa namanya saya mengajar itu di sekolah, kemudian dari hasil tugas-tugas yang saya sampaikan kepada anak-anak, di samping mereka juga belajar di sekolah, saya juga mereka menginginkan mereka juga belajar di rumah dengan adanya tugas atau pekerjaan yang harus mereka kerjakan, terutama di rumah, begitu Pak. Iya, Dari hasil itu kemudian besoknya saya tanya, ayo mana tugas yang harus sudah kamu kerjakan? Mari kita bahas, dikumpulkan begitu. Nah, dari sana mungkin bisa terlihat ternyata dua tiga anak tersebut malah belum sama sekali mengerjakan begitu, Pak. Sehingga tugasnya terbengkalai. Dari hal inilah maka dapat saya simpulkan, oh berarti anak ini di rumah untuk keaktifan belajarnya masih masih kurang sekali. oh begitu ya Pak ya. Jadi Bapak Supriyono ini mendapatkan informasi bahwa 2 atau 3 orang anak ini tidak aktif di rumah dari hasil belajar mengajar di sekolah dan tugas yang diberikan yaitu berupa PR ya Pak ya. Betul Pak Febri. Yang akhirnya anak-anak itu tidak mengerjakan PR begitu ya Pak ya. Iya, Oh iya iya iya. Kemudian kira-kira peluang apa yang Bapak miliki untuk mengatasi hal itu Pak? iya Pak Febri. Terima kasih. Dari permasalahan yang saya alami di sekolah Pak terkait dengan keaktifan terutama belajar di rumah, saya
mungkin ada beberapa poin yang dapat saya lakukan. Yang pertama mungkin kan di sekolah itu ada ini Pak, apa namanya? Grup grup WA sekolah, kelas, Oh grup ya, WA grup WA kelas ya. begitu. Jadi saya coba untuk di grup WA itu saya sampaikan dan saya informasikan kepada orang tua terkait pelajaran yang sudah diajarkan hari ini, kemudian juga tugas-tugas yang harus mereka kerjakan, terutama di rumah nanti. Begitu, Pak. Oh begitu. Dari dari permasalahan tadi sebenarnya Pak Pri sudah punya upaya ya dengan membuat grup WA orang tua ya Pak ya, bukan murid ya. Betul, orang tua, Pak, wali murid. Iya. Mm-mm. Kemudian apakah Pak Pri sudah menggunakan peluang itu, yang grup WA itu untuk menangani 3 orang anak tadi itu, Pak? Iya, Pak. Dari permasalahan di awal tadi, memang di grup WA itu saya coba untuk dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Akhirnya saya gunakan untuk semacam komunikasi dengan orang tua dan juga koordinasi dengan orang tua, Iya, sehingga proses belajar anak didik itu dapat diketahui oleh orang tua. Terkait juga tugas yang harus mereka kerjakan, ada pekerjaan rumah atau tugas yang lain, sehingga paling tidak orang tua kan di rumah tahu, oh ternyata di sekolah ada tugas ini, ada pekerjaan ini yang harus diselesaikan oleh si anak begitu, Pak. oh begitu, iya iya iya. Setelah Hmm. dilaksanakan dari hal tersebut, apakah itu berjalan efektif, Pak Pri? Alhamdulillah, untuk di grup WA kelas itu, setelah saya apa namanya informasikan terkait belajar, tugas dan lain sebagainya, perhatian dari orang tua, alhamdulillah eh, ada peningkatan lah Pak, ada peningkatan sehingga anak tersebut yang tadinya mungkin malas belajar, ini ada peningkatan belajar di rumah itu apa namanya terpantau begitu Pak. Lebih Sehingga bagus tugas ya. mereka ya sehingga tugas-tugas mereka dapat dikerjakan dengan baik dan boleh dibilang berhasil. Oh begitu, ya. Hmm. Kemudian untuk murid-murid yang lain, grup WA ini cukup efektif digunakan untuk memantau anak-anak. Eh, Hambatannya apa, Pak, untuk anak yang 3 orang ini? Mengapa grup WA tadi masih tidak istilahnya kurang mempan kira-kira hambatannya di mana itu? Iya Pak, betul sekali. Dari awal saya menginginkan gimana supaya anak itu terutama di grup WA ini dapat dipantau oleh orang tua, sehingga belajar anak-anak di rumah itu berhasil dengan baik. Ternyata setelah berjalannya waktu beberapa hari, beberapa minggu, eh, anak-anak tersebut itu kembali belajarnya berkurang lah. Loh, akhirnya timbul, Menurun lagi ya, Pak, ya? iya, Yang akhirnya timbul khusus dari yang ini saya. ya, Oh, khusus yang 2 3 orang ini ya, Pak, ya? iya Pak, mungkin ini hambatan kita ndak tahu apa karena ya paketannya belum diisi atau gimana. Iya 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 Sehingga iya. dari proses itu memang ada sedikit yang harus ditingkatkan lagi begitu, Pak. Oh gitu. Mohon maaf ini Pak Pri, karena yang dibuat itu grup WA kelas itu adalah orang tua. Saya ingin tahu ini orang tua di sana itu profesinya apa itu Pak Pri? Mm-mm. Iya Pak. Karena dari awal tadi sudah saya sampaikan bahwa memang sekolah saya itu berada di ya boleh dibilang agak pedalaman lah Pak. Karena terletak dengan pinggiran pantai dan juga Wah, hamparan sawah.
Sehingga mayoritas orang tua itu adalah sebagai petani dan juga ada yang sebagai nelayan. Eh, Oh begitu ya, ada yang sebagai petani juga sebagai nelayan begitu ya Pak ya. Betul sekali, Eh, Pak. Kemungkinan berarti kemungkinan anak ini yang 3 orang ini ada kemungkinan untuk tidak tersampaikan mungkin ya Pak ya dari grup yang Pak Supriyono buat itu atau bagaimana kira-kira? Iya, Pak. Memang karena kondisi alam memang di sana itu orang tua hanya petani dan juga nelayan, sehingga mungkin untuk kebutuhan seperti paketan atau mungkin isi pulsa dan lain sebagainya ini kurang kurang terpantau dengan baik. Ya. Sehingga dari anak-anak tersebut masih ada perlu peningkatan belajar lagi, Pak. Oh begitu, iya iya. Eh, Setelah Pak Pri rasa grup WA ini untuk yang orang tua ini kurang efektif, khususnya bagi yang 3 orang anak tadi ya Pak ya khususnya. Betul. Kira-kira solusi apa yang Pak Pri miliki? Ide-ide apa atau ada rencana lain untuk mengatasi anak yang 3 orang ini? Apakah ada solusi lain selain grup WA yang tadi itu, Pak? Iya, betul sekali, Pak. Dari permasalahan tersebut, akhirnya saya kembali berpikir bagaimana untuk mencari hal yang terbaik, solusi supaya anak didik saya itu kembali aktif belajar di rumah. Sehingga rencana yang saya akan lakukan yaitu dengan melakukan pemanggilan orang tua, terutama terkait dengan koordinasi dan konfirmasi belajar untuk yang 2 atau 3 orang anak tersebut, Pak. Oh, begitu. Jadi Pak Supriyono punya alternatif lain, solusi lain, yaitu ingin memanggil orang tua. Jadi berkolaborasi dengan orang tua yang 3 orang anak tadi ya, Pak ya. Betul sekali, Pak Febri. 3 orang anak tadi itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, Pak? Semuanya laki-laki, Oh, Pak. semuanya laki-laki. Semuanya laki-laki. Kebanyakan seperti itu ya biasanya ya, Pak ya. Kalau perempuan Nggih. biasanya lebih rajin biasanya. Iya, Pak. Eh, Pak Pri, apakah ada skala prioritas yang disiapkan untuk rencana tentang berkolaborasi dengan orang tua? Misalnya apa mungkin memprioritaskan yang dekat sekolah dulu atau bagaimana? Adakah skala prioritas seperti itu? Iya, sebenarnya ada Pak dari rencana tersebut. Hal yang saya prioritaskan itu memang untuk yang 2 3 anak tersebut. Karena dari sekolah itu sebenarnya anak didik itu tidak terlalu jauh sih. Jarak tempuh untuk jalan kaki mungkin hanya ya 10 menit lah paling lama itu sudah Pak, 10 menit. Mungkin tidak sampai lah, ada 7 5 menit sudah nyampe ke sekolah. Jadi untuk yang 2 3 anak ini yang menjadi prioritas saya, begitu Pak. Oh, begitu ya. Heeh. Jadi Pak Pri memprioritaskan 3 orang anak ini untuk dilakukan kolaborasi bersama orang tua ya, untuk membahas tentang keaktifan anak belajar di rumah. Begitu ya Pak ya. Betul sekali Pak. Ya. Berarti ini mungkin berkaitan dengan eh, pengaruh perhatian orang tua yang ingin Pak Pri timbulkan untuk berkolaborasi itu ya. Iya betul sekali Pak. Karena di sini saya ingin menggali informasi dari orang tua terkait proses belajar anak didik itu bagaimana di rumah mereka itu supaya ya ada perhatian dari orang tua karena itu sangat penting Pak dilakukan karena tidak mungkin anak-anak itu kalau di rumah kan ya namanya mungkin anak-anak ya Pak kan masih dalam Ya masa ya. bermain begitu masa Betul bermain betul ya betul. iya sehingga mereka itu perlu perlu perhatian kalau di rumah itu kan dengan orang tua
kalau kita dengan di sekolah Bapak Ibu guru. Jadi saya bagaimana rencana tersebut bisa berjalan baik, koordinasi yang baik, dan juga kolaborasi sehingga harapannya nanti untuk belajar siswa-siswi anak tersebut dapat kita capai bersama. Oh, baik, baik. Rencana untuk waktu pelaksanaannya itu Pak Pri merencanakan kapan itu pelaksanaan untuk berkolaborasi dengan orang tua murid itu? Iya, betul Pak. Karena ini masih dalam proses anak-anak itu kan ini banyak kegiatan sebenarnya. Iya, Jadi iya. mungkin dalam 1 minggu ke depan ini eh, mungkin akan bisa saya lakukan, Pak. Dalam 1 minggu ke depan ini berarti rencana Pak Pri untuk Iya, berkolaborasi dengan orang tua murid ya. betul sekali, Dengan Pak. prioritas yang 3 orang anak tadi begitu ya Pak ya? Iya, betul sekali, Pak Febri. Iya, iya, iya. Kemudian setelah Pak Pri nanti melakukan kolaborasi dengan orang tua, melakukan sharing, pembicaraan tentang anak-anak mereka, ukuran keberhasilan dari rencana tersebut kira-kira apa, Pak? Pak Pri nanti sudah menyatakan bahwa itu berhasil, jika sudah bagaimana kira-kira? Iya, Pak. Dari proses yang akan saya lakukan tersebut, yaitu dengan pemanggilan orang tua, saya harapkan ada kolaborasi dan juga koordinasi yang baik, sehingga kita sama-sama punya tanggung jawab, begitu, Pak Febri. Jadi, kita sebagai guru, tanggung jawab kita untuk mengajarkan anak-anak, memberikan ilmu, pembelajaran. Di samping itu juga orang tua punya tanggung jawab bagaimana anak-anak mereka itu supaya belajar di rumah itu juga ada perhatian. Ya paling tidak harapan saya eh, mereka itu bertanya, ayo hari ini ada pelajaran apa atau tugas apa, anak-anak itu diperingatkan, begitu Pak. Ya. Sehingga dalam dengan begitu maka secara otomatis anak-anak itu akan juga apa namanya Pak, ada motivasi untuk belajar begitu. Oh iya, iya. Berarti orang tua itu diharapkan untuk memantau, membimbing anaknya di rumah gitu ya, supaya ada perhatian lebih kepada anaknya pada pendidikannya begitu ya Pak ya. Iya betul sekali Pak Hebri. Untuk rencana Pak Pri berkolaborasi dengan orang tua, adakah pihak-pihak lain yang akan Pak Pri libatkan dalam hal itu? Sebenarnya ada Pak, ada. Nah, dari rencana tersebut, rencana mungkin pihak yang saya libatkan sebagai pimpinan sekolah yaitu adalah kepala sekolah. Karena semua proses pembelajaran, semua permasalahan terkait dengan sekolah itu harus juga ada laporan dan juga ada pemberitahuan kepada kepala sekolah. Begitu, Pak. Oh, begitu. Jadi ada pihak yang dilibatkan yaitu Bapak Kepala Sekolah ya Pak ya. Betul Utamanya sekali, Pak biasanya Febri. dalam bentuk izin ini ya Pak ya biasanya ya. Iya, biasanya dalam bentuk laporan atau izin terkait rencana yang saya lakukan. Baik, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Pri. Oke. Kira-kira dari rencana Pak Pri untuk melakukan kolaborasi dengan orang tua murid, apakah ada hambatan atau kendala yang mungkin timbul dari rencana itu, Pak? Iya, saya berharap mudah-mudahan dari rencana yang saya lakukan eh, apa namanya tidak ada hambatan. Meskipun ada hambatan, ya bagaimana kita musyawarahkan bersama, begitu, Pak. Sehingga sebesar apapun hambatan yang kita hadapi, maka dengan urun rembuk, dengan musyawarah dan juga dengan kebersamaan, maka insya Allah hambatan yang kita hadapi itu dapat kita selesaikan bersama. Oh iya, wah super sekali ini Pak Pri. Oke, Pak. Pembicaraan kita sore ini nih
sangat baik sekali, terutama untuk rencana ke depan bagi murid-murid Pak Pri yang dirasa kurang aktif dalam belajar di rumah. Tentu dengan melibatkan pihak-pihak terkait, diantaranya seperti orang tua dan kepala sekolah tentunya di sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, begitu ya Pak Pri ya. Iya Pak, betul sekali. Semoga rencana Pak Pri berjalan dengan lancar, tanpa hambatan, dan diberikan semangat, kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk melancarkan rencana yang akan Pak Pri lakukan itu. Iya Pak, terima kasih atas pencerahannya hari ini. Semoga apa yang menjadi tujuan dan rencana saya seiring dengan kebersamaan kita pada kegiatan hari ini dapat sukses dan berjalan dengan baik. Begitu, Amin, Pak. amin. Amin. Baik Pak Pri, begitu saja pembicaraan kita kali ini, sangat bermanfaat sekali. Semoga dapat lebih baik ke depannya, bermanfaat bagi murid-murid kita. Terima kasih atas kebersamaannya ya Pak Pri ya. Iya Pak, terima kasih juga atas Saya kebersamaannya. akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali Pak Pri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan pelaksanaan tadi, terima kasih Pak sudah membersamai pada kesempatan sore hari ini untuk berikutnya, yaitu kegiatan refleksi, begitu Pak. Nah, dari saya ada yang ingin saya sampaikan, begitu Pak Febri. Iya, iya Pak. Apa yang sudah berjalan baik dari selama percakapan kita pada sore hari ini, Pak? Baik Pak Bri, menurut saya yang berjalan baik, lumayan sudah baiklah menurut saya adalah pembicaraan aktif yang sudah mulai saya gunakan, lumayan terlatih daripada sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya biasanya cukup kebingungan untuk menanyakan hal-hal tertentu, dengan latihan menggunakan metode Tirta ini sepertinya percakapan akan lebih bagus dan terarah seperti itu, Pak. Oh, begitu. Kemudian lanjut untuk berikutnya ini Pak Febri. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan ini, Pak? Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan biasanya tentang kesabaran mental, terutama biasanya keinginan saya untuk juga ikut bercerita, terkadang ikut bercerita tentang pengalaman pribadi atau bagaimana, itu biasanya yang harus saya tahan-tahan seperti itu, Pak. Iya. Biasanya terbawa cerita gitu. Seharusnya saya itu hanya sebagai mendengarkan, itu sedikit-sedikit kadang ada perasaan ingin terbawa juga untuk bercerita juga, malah seperti itu. Itu Pak. Begitu Pak. Jadi itu yang perlu ditingkatkan ya Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Febri. Kemudian untuk berikutnya Pak, apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan setelah atau saat melakukan coaching, Pak? Yang saya lakukan tadi pada saat coaching itu biasanya saya melakukan sapa dulu, memberikan salam, kemudian menanyakan kabar, kemudian sedikit berbasa-basi untuk bercerita tentang keadaan koci, seperti itu Pak. Pada saat melakukan koci di tengah, biasanya saya juga sedikit memberi rasa humor agar tidak terlalu tegang, seperti itu. Oh begitu ya Pak. Mungkin agar suasana lebih cair. Lebih cair, lebih santai. Lebih santai. Jadi pembawaan kita sebagai coach juga
menggunakan bahasa-bahasa yang santai begitu, Pak, supaya tidak Oke. tegang. Ya, ya, ya. Baik, baik sekali itu Pak Febri. Kemudian ini Pak, terkait pertanyaan terakhir, apa yang telah Pak Febri lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan dari kegiatan ini, Pak? Yang perlu dilakukan menurut saya adalah banyak berlatih, Pak. Karena Iya, coaching ini tidak hanya sekali dua kali kemudian menjadi coach yang mumpuni, tapi harus berproses. Jadi dari awal sampai akhirnya nanti menjadi seorang coach yang katakanlah profesional, sepertinya saya masih butuh banyak belajar lagi dan berlatih kembali, oh, terutama untuk begitu ya. menekan tadi itu Pak, yang kekurangan saya itu, untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Begitu Iya, Pak iya. Supriyono. Oke, Pak. Iya, terima kasih atas refleksi yang sudah diberikan terkait kegiatan percakapan coaching pada kesempatan hari ini. Ya, Saya kira sudah cukup sekian, Pak, terkait pertanyaan yang saya ajukan. ya, ya. Eh, Untuk selanjutnya Mungkin saya ini yang bertanya Pak Pri. eh, Eh, Sebentar Pak Pri. Nah ini, saat saya melakukan coaching tadi, apa yang Pak Pri rasakan pada saat di coaching oleh saya, saat Pak Pri menjadi coachee gitu? Perasaan iya, Pak Pri Pak. bagaimana? Iya, Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan dulu sebelum eh, lakukan saat coaching, sebelumnya saya merasa itu masih timbul ini, Pak, timbul banyak permasalahan begitu. Juga timbul bagaimana proses atau mencari solusi dari permasalahan di sekolah yang saya hadapi. Namun setelah berjalannya proses coaching ini, alhamdulillah saya mendapatkan solusi terbaik, sehingga apa yang saya hadapi itu ada jalan keluar atau masukan-masukan yang baik, sehingga saya memperoleh sesuatu yang sangat bermanfaat pada saat proses coaching ini, dan juga saya merasa senang dan bahagia, Pak, begitu. Baik, itu yang paling terpenting Pak. Harus bahagia, Iya, senang dan bahagia. Baik Pak Pri, selesai sudah refleksi tentang diri latihan coaching dan praktek saya